Hi study mates, welcome back to Let's Study TOEFL program. In this meeting, we're going to learn together about pronoun in scale 35 to 36. My name is Ita. I'm a high school mathematics teacher who really enjoys learning languages. And my TOEFL ITP score is already above 500. So, I want to keep improving and take you on this learning journey with me. In this video, kita bakal fokus ke pronouns di bagian structure and written expressions. Kenapa penting banget bahas tentang pronouns? Karena soal ini sering banget muncul di soal TOEFL ITP. Dan biasanya jebakannya ada di subject versus object pronouns, possessive forms, atau pronoun agreement. Nah, kali ini bentuk latihan soalnya adalah error identification. Jadi, tugas kita adalah untuk mencari kata atau grup kata yang tidak tepat. Okay, study mates. Before I want to explain about the answer, you can always pause the video first to think about the answer by yourself. Are you ready, study mates? Let's get started. Okay, so let's begin with number 1. Like I said, we're gonna focus with the pronoun. For number 1, di sini optionnya adalah yang B. Ya. Nah, kenapa option B ini kurang tepat? Karena kita bisa lihat dari bentuk awalnya, yaitu Superman, yaitu memiliki bentuk singular atau tunggal. Maka, there ini kan possessive adjective ya. Nah, possessive adjective ini harus diikuti oleh noun. Tapi, possessive adjective untuk there ini belong to plural noun. Jadi harus bentuknya plural kalau mau pakai possessive adjective there. Jadi bentuk yang tepat ya untuk melengkapi kalimat nomor 1 yaitu adalah his. Ya. So Superman made his comic debut in 1938 in Action Comics. Alright, study mates, let's move on to the question 2. Nah, di sini ya, optionnya untuk nomor 2 yang kurang tepat adalah yang C. Kenapa yang C ini kurang tepat? Karena kita bisa lihat di sini ada kata but ya. But ini adalah konektor atau kata hubung, dan setelah kata hubung atau konektor itu selalu diikuti oleh subjek. Nah, sementara them ini adalah objek pronoun. Jadi kurang tepat ya. Nah, untuk melengkapi kalimat nomor 2, maka kita harus ganti them menjadi they ya. Nah, kenapa harus menggunakan they? Karena kita bisa lihat di sini. Nah, commercial letters of credit ini merupakan bentuk plural. Jadi, subjek pronoun yang tepat yaitu menggunakan they. Okay, study mates, let's move on to the question 3. Nah, untuk nomor 3, di sini yang error adalah option C. Kita bisa lihat kenapa kurang tepat, karena kita bisa tahu kalau di sini children merupakan bentuk plural. Sementara its merupakan bentuk singular, jadi kurang tepat. Jadi, untuk melengkapi kalimat nomor 3, maka kita harus mengganti its menjadi they. Oh, sorry, maksudnya their ya. Their behavior. Jadi di sini ya, its dan their ini merupakan possessive adjective. Yang dimana setelah bentuk possessive adjective diikuti oleh noun. So, the correct sentence is their behavior ceases to be integrated.
Okay, study mates, let's move on to the question 4 to question 6. As usual, study mates, kamu bisa jawab dulu dan kita bisa bahas bareng-bareng. Okay, study mates, let's discuss the answer together. Okay, so let's begin with number 4. Di sini bagian yang error adalah option C ya. Kenapa? Karena kita bisa lihat di sini as ya merupakan konektor, dan sama seperti soal sebelumnya, setelah konektor selalu diikuti oleh subjek. Nah, sementara his ini merupakan possessive adjective. Maka untuk melengkapi kalimat nomor 4, kita harus mengganti his dengan he. Menggunakan subjek he karena di sini kita bisa lihat ya, untuk bentuknya di sini adalah bentuk singular ya, Presiden Reagan. Okay, study mates, let's move on to the question 5. So, in here, option yang error adalah yang A. Kenapa kurang tepat? Karena di sini kita bisa lihat untuk bentuk cyclones adalah plural. Jadi, untuk option A ini kurang tepat ya, it causes, karena it causes berarti untuk tunggal ya, bentuk yang tunggal atau singular, maka kita bisa ganti jadi they cause. Although the destruction that they cause is often terrible. Right, study mates? So let's continue with question 6. President Andrew Jackson had an official cabinet, but he preferred the advice of his informal advisor, the kitchen cabinet. Nah, untuk option yang error, yaitu di option B, jadi kurang tepat juga karena di sini juga kita bisa lihat ada kata but ini adalah konektor. And you know that after connector selalu diikuti oleh ya subject. Maka untuk mengganti kata him ya, maka harus menggunakan subject pronoun, yaitu adalah he ya. But he favored. Ya, kita bisa lihat dari bentuk awalnya ya. Di sini Presiden Andrew Jackson ya. Di sini jelas dia ini adalah laki-laki ya. Maka subjek yang tepat adalah he. Nah, sementara him ini adalah object pronoun. Jadi kurang tepat. Okay, study mates. So let's continue with question 7 and 8. And as usual, you can try to guess the answer. Right. So let's discuss about the answer. Okay, so number 7 and 8. In here, bagian yang error di sini adalah option C, ya. Nah, di sini kurang tepat karena kita bisa lihat ya di bagian yang digarisbawahi oleh option A, after Clarence Day's book, ini bentuknya adalah singular atau tunggal. Maka untuk mengganti kata day ini kurang tepat karena day ini kan plural ya. So, kita harus mengganti they dengan it ya. Jadi untuk noun yang tepat ya, untuk Clarence Day's book ya, sebagai nounnya kita harus mengganti pronounsnya dengan it.
Okay, study mates, let's move on to the question 8. So, number 8, almost half of the pilgrims didn't survive their first winter in the New World. Nah, untuk bagian yang error di sini adalah option C. Kenapa? Karena theirs ini adalah possessive pronoun. Nah, possessive pronoun itu tidak perlu diikuti lagi oleh noun, ya. Contohnya misalnya this is mine, ya. This is yours. Jadi tidak perlu menggunakan kata benda lagi setelah possessive pronoun. Nah, di sini kita bisa lihat first winter ini adalah noun. Nah, sebelum noun maka kita bisa menggunakan possessive adjective, ya. Nah, karena bentuknya jamak, ya, plural, maka kita bisa gunakan they. So, the correct sentence is their first winter in the New World. Okay, study mates, let's move on to the question 9 and 10. 2 questions remaining. Right, so you can try to guess the answer. And let's discuss the answer together. Let's begin with the question 9. So, study mates, di sini untuk bagian yang error ini adalah option C, ya, kurang tepat karena ya no indication ini adalah bentuk singular dan dia adalah bentuknya kata benda, ya, atau noun sih. Dan harusnya di sini diganti kata it, ya. Karena he ini untuk subjek yang bergender laki-laki, ya. So, the correct sentence is there was no indication from the Senate that it would agree with the decision made in the House. Jadi, untuk subjek pronoun yang tepat itu menggunakan it, bukan he, ya. Jadi, kita harus lihat dulu nih, kira-kira gendernya itu apa? Laki-laki atau perempuan, gitu. Atau, tapi kalau misalnya untuk hewan atau kata benda, itu bisa menggunakan it. So, let's move on to the last question. Nah, di sini ada 2 pronoun, ya. Nah, satunya di sini adalah subject pronoun dan satunya lagi di sini adalah object pronoun. Nah, kira-kira di sini untuk bagian yang error adalah option D, ya. Karena kita bisa lihat di sini ada kata words. Nah, words ini kan berarti plural, ya. Maka subject pronounnya sudah betul, ya. Maka yang harus diganti adalah object pronounnya, yaitu menggunakan bentuk yang plural, ya, yaitu them. And later uses them in sentences. Okay, study mates, I think that's all for this meeting. So, here's the takeaways. So, the key main takeaways for this lesson. Pertama-tama kita harus tahu dulu apa arti dari pronoun. Jadi pronoun ini adalah kata yang digunakan untuk menggantikan noun. Lalu poin selanjutnya adalah kita harus bisa membedakan kapan kita harus menggunakan subject pronoun dan kapan kita harus menggunakan object pronoun. Dan di sini udah jelas, ya,
subject pronoun ini terdiri dari I, you, he, she, it, we, they, dan object pronoun terdiri dari me, you, him, her, it, us, them. Dan fungsinya juga pasti berbeda. Kalau subject pronouns, ya fungsinya sebagai subjek kalimat. Dan untuk object pronouns, fungsinya sebagai object verb atau preposition. Nah, untuk kesalahan umum yang ada di TOEFL ITP, memakai object pronoun sebagai subjek. Nah, terus untuk poin selanjutnya adalah kita harus membedakan kapan kita menggunakan possessive adjective dan kapan kita harus menggunakan possessive pronouns. Nah, untuk possessive adjective ini selalu diikuti oleh kata benda, ya, yang terdiri dari my, your, his, her, its, our, their. Dan untuk possessive pronouns ini terdiri dari mine, yours, his, hers, ours, theirs, ya, yang dimana tidak perlu diikuti noun atau berdiri sendiri. Contohnya kalau untuk possessive adjective bisa bilang my book, ya, your umbrella, his bag. Nah, kalau untuk possessive pronouns, contohnya bisa menunjuk benda untuk kepemilikan, ya, misalnya di meja ada buku gitu, dan kita bisa nunjuk bukunya, bisa bilang ini milikku, atau di bahasa Inggrisnya adalah this is mine. Nah, untuk kesalahan umum yang ada di TOEFL ITP yang harus kita cek, ya, mana bagian yang error, yaitu adalah mencampur penggunaannya. Jadi kita harus hati-hati nih dan harus teliti, ya. Kalimat ini harusnya menggunakan possessive adjectives atau menggunakan possessive pronouns. So, that's all for the key main takeaways. Oke, poin selanjutnya kita harus cek dulu pronoun reference for agreement. Jadi pronoun itu harus cocok, ya, dengan nounnya dalam jumlahnya, bentuknya singular atau plural, ya. Jadi dilihat dulu dari berapa jumlahnya, ya. Misalnya contohnya di sini the students did their homework. Nah, di sini students ini kan bentuknya plural atau jamak, ya. Jadi pronoun yang tepat adalah their, ya. Maksudnya di sini possessive adjective-nya, ya, their homework. Nah, selanjutnya, ya, gendernya kalau jelas, ya, itu bisa ngebantu banget, ya, untuk melengkapi kalimat yang salah, ya. Bisa jadi misalnya tadi, ya, ada yang Presiden Andrew Jackson itu kan misalnya menggunakan gender he, ya, maksudnya menggunakan subject pronoun he, ya, bentuknya masculine, ya. Contohnya di sini my brother lost his keys. Dan personnya, ya, harus sesuai sudut pandang. Nah, kesalahan umum di TOEFL ini pronoun di soalnya kadang tidak jelas referensinya atau ambiguous, ya. Jadi kita harus teliti, ya, kapan kita bisa melengkapi kalimat tersebut dengan pronoun yang tepat, seperti itu. Dengan tahu nih, ya, mana subject dan object pronoun, mana possessive adjective dan possessive pronoun, seperti itu, ya. Okay, study mates, I think that's all for today. Thank you for learning with me in this lesson. Terima kasih kepada donatur Let's Study yang sudah membiayai dalam produksi materi ini. Study mates bisa mereview kembali bahan pembelajaran textbook, catatan, dan latihan soal pada link in description box. Let's Study juga menyediakan playlist YouTube khusus bahan pembelajaran loh. Jangan lupa dicek ya, study mates. Nah, study mates juga bisa mensupport Let's Study dengan berdonasi seikhlasnya. Selain donasi dalam bentuk uang, study mates juga bisa share platform Let's Study kepada teman sekitar atau membagikan info platform Let's Study kepada teman-teman study mates lainnya ke sosial media. Nah, ayo follow akun sosial media Let's Study pada Instagram, X, dan TikTok agar selalu mendapatkan update konten bermanfaat lainnya. Terima kasih study mates, sampai jumpa di video berikutnya. Semangat!